Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang suaranya Dona. halo? Halo ya. Halo Jelas Bandung. ya, suara Ibu. Halo Bandung. Jelas kok Bu, jelas. Oke, Jelas, Bu. siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi ya. Jadi yang belum kenal, perkenalkan ya Ibu Asa, mungkin yang lupa atau apa. Jadi tadi kan Bapak Pak Saur sudah menjelaskan tentang unsur peluang dalam usaha dan resiko usaha. Jadi untuk mencari usaha itu, untuk menjalankan usaha itu pasti ada peluang-peluangnya dan ada juga resikonya pasti ya. Nah, kita harus sepakat nih bersama nih, resiko dalam usaha itu bertujuan untuk memecahkan masalah, bukan untuk kita nggak jadi bikin usaha, nggak jadi usaha. Susah. Hambatannya banyak. Lagi COVID kayak gini susah lah. Nggak gitu. Resiko itu fungsinya bukan itu. Resiko kita mengamati resiko, kita mengidentifikasi resiko, kita mencari tahu lebih banyak resiko tentang usaha kita, itu tujuannya untuk memecahkan masalah, untuk kita bisa usaha lagi, bukan untuk menghambat. Oke? Kita harus sepakat bersama-sama. Nah, lalu gimana sih cara identifikasi resiko? Yang pertama, kita buat daftarnya dulu nih, resikonya yang kemungkinan terjadi itu apa aja. Diomongin dulu, semuanya diomongin, dicari dulu resikonya, baru dilakukan analisis. Resiko kejadian ini sebabnya apa sih? Kejadian ini sebabnya apa sih? Dikembangkan. Nah, setelah kita kembangkan resiko-resiko yang ada, baru kita rankingin. Ya, karena apa? Ingat ya, jadi jabarin resikonya dulu, baru di-rankingin. Karena misalkan, siapa ya contohnya? Contohnya misalkan Dinda. Ibu Asa nggak bisa bilang Dinda itu pendek kalau nggak ada bandingannya, ya dong. Berarti ibu itu bisa ngomong Dinda pendek kalau misalkan bandingannya misalkan Ahmad. Ahmad lebih tinggi daripada Dinda. Berarti baru ibu baru bisa bilang kalau Dinda itu pendek. Oke, tapi kalau nggak ada bandingannya, ya nggak bisa ibu bilang Dinda itu pendek. Gitu ya, gambaran gampangnya. Dinda jangan tersinggung. Jadi, resiko itu harus kita jabarkan dulu. Kita cari dulu, kita list dulu apa aja, baru nanti kita rankingin. Mana sih yang penting, mana sih yang enggak, gitu. Nah, kalau ini kelihatan ya, ibu ambil di, halo, kayak ngomong sendiri ya. Jadi untuk, ini ibu ngeliat di Instagram Bapak-Bapak ID. Kalau untuk pengurutan, tadi kan ibu bilang, untuk resiko itu ada banyak. Nah, kalau kita udah jawaban resiko, baru kita urutin. Kita urutin nih, jadi kita tentuin dulu. Ibu Asa itu kelihatan ya materinya apa PPT-nya? Di layar saya kok nggak ada. Di yang lain ada ya? Hilang ya? Nggak ada, Pak. Oh, Di layarku juga nggak ada. Ada. Nggak ada, nggak ya? ada. Ada. Udah ada ya? Sengaja lagi main prank. Tadi saya keluar soalnya, sorry. Ya, jadi lanjut. Setelah kita kan udah tahu nih risikonya ada apa aja. Nah, habis itu ini namanya Eisenhower Matrix. Matrixnya Eisenhower. Pertama kita harus tahu dulu resiko. Coba ditampilin dulu Bu Asa. Ada nggak? Coba. Ini belum ada seperti. Masih loading. Belum ada. Masih loading kayak has started screen sharing. Ya masih loading. Yang mengenal mereka. Bagi anak-anak teman-teman saya itu melihat suara apa tuh? Dari Palangkaraya dapat mewakili kota Palangkaraya di tingkat. Udah muncul. Coba itu di mute punya siapa itu? Iya, saya nggak bisa ngelihat daftarnya. Siapa sih? Ya sudah. Terima kasih. Ya. Ini udah kelihatan? Udah kelihatan. Udah kelihatan? Udah. Oke. Jadi pertama itu kita harus tahu sesuatu itu penting atau nggak penting.
Pertama itu ya. Nah, penting itu pun kalau misalkan penting nih, kita pilih lagi itu urgent atau nggak urgent. Kalau misalkan ya, kalau penting terus urgent harus saat ini, berarti harus dikerjakan secepatnya. Tapi kalau penting tapi nggak urgent, ya kita buat jadwal minggu depan deh dikerjain gitu misalkan. Nah, terus kalau misalkan urgent tapi nggak penting, itu kita bisa minta tolong orang lain. Kita bisa kerjasama sama orang lain. Atau kita buat jadwal juga. Kita urutin aja. Nah, kalau nggak penting dan tidak urgent ya ngapain gitu. Berarti itu nggak ngefek sama usaha kita. Lanjut. Ganti Excel. Nah, ada. Kelihatan ya Excel-nya ya? Kelihatan. Ya. Jadi, Ibu pernah tahun 2014 sampai 2014 sampai 2016 Ibu pernah usaha pancake durian. Pancake durian, tahu kan ya pancake durian? Durian dibungkus kulit gitu, kulit telur kulit kue, dikasih gula pinggirannya. Nah, itu pancake durian. Jadi bentuknya kue, tapi isinya kebanyakan durian. Nah, Ibu kasih share aja pengalaman ya. Tapi gimana Ibu share gimana waktu itu contohnya Ibu mengurutkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Nah, misalkan ini Ibu tulis resikonya di Excel. Kalau saat itu, ya Ibu nulisnya di WhatsApp. Biasalah, bikin grup sendiri, atau waktu itu kan Ibu jualannya berdua ya. Ibu bikin grup cuma 2, bikin sekitar 4 grup, tapi isinya cuma berdua, dari 4-4-nya. Itu yang satu bahas tentang resiko, tentang di list resiko apa aja, ada kejadian apa aja, yang satu untuk pembukuan, yang satu untuk rencana, pokoknya gitu. Jadi dipisah-pisah. Waktu itu Ibu buat seperti itu. Nah, tapi saat Ibu sudah banyak bekerja di organisasi atau ikut organisasi kampus atau ikut organisasi di yayasan, itu kebanyakan pakainya Excel. Jadi ini contoh gampangnya aja ya, yang Ibu inget dari waktu itu Ibu jadi pengusaha pancake durian. Yang Ibu inget, Ibu tuang ke Excel ini. Pertama, contohnya ya, kita urutin resiko. Biar real nih, contohnya nih. Yang pertama, duren itu ada musimnya. Jadi risikonya apa? Saat nggak musim duren, itu bakal susah nyari pedagangnya, nyari si durennya, apa yang dijual gitu kan. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya stok dari Medan. Karena apa? Di Medan itu lebih banyak petani-petani durian. Jadi karena banyak, jadinya saat nggak musim durian pun tetap ada si duriannya itu gitu. Karena stoknya lebih banyak di sana. Nah, berarti kita harus cari informasinya nih. Kan dari Medan ya. Ongkirnya apa nih? Ongkirnya ada apa aja nih? Otomatis ada ongkos kirim dong dari Medan ke Jakarta untuk ke stoknya. Nah, itu ada apa aja pilihannya? Bisa pesawat, bisa kereta. Enggak ya, bukan kereta berarti ya. Kapal atau lewat bisa laut atau JNE, JNT bla 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 gitu kan, yang kita nggak tahu pengirimannya gimana. Nah, dari itu baru dipilih, di list nih, tulis pokoknya dari Medan. Ongkirnya tuh ada apa aja. Nanti kita milihnya, kita lihat lagi resiko yang lain gitu. Nah, misalkan resiko yang lain kadaluarsa, durian kan makanan, pasti ada kadaluarsanya. Nah, dari distributornya, dari pedagang di Medan, itu bilangnya informasi seperti ini. Misalkan, kedap udara, kalau di box yang kedap udara, itu bisa bertahan 36 jam. Tapi kalau nggak kedap udara, itu bisa cuman 6 jam. Tapi kalau di freezer, di beku, itu bisa, ini 2 bulan. Waktu itu pedagangnya bilang, 2 bulan. Di list aja. Selesai ya masalah kadaluarsa untuk penglisan.
Lanjut ke penyimpanan. Harus beku, iyalah harus beku. Berarti harus ada freezer, harus punya freezer. Tapi nggak bisa beli freezer, ya udah yang ada dulu aja. Sama nabung buat beli freezer dari 5% keuntungan. Solusinya maunya gitu, maunya ya list aja dulu kan. Terus kualitasnya, kualitas. Pancake durian pasti kalau kalian pencinta pancake durian pasti tahu rasanya ini yang duriannya B aja, yang tawar rasanya, ada yang manis banget, ada yang rasanya kenceng, ada yang biasa aja gitu pokoknya. Nah itu kan kalau menurut saya kualitas itu sangat-sangat penting. Jadi kalau misalkan rasa pancake biasa aja ya gimana saya mau masarin gitu. Jadi menurut saya ini adalah prioritas nomor 1. Menurut saya, oke. Nah, di sini agennya yang baru saya tahu info cuma ada 2, misalkan baru ada 2 agen. Agen yang pertama jualnya 58.000 tapi kualitasnya grade B, grade 2 gitu kan. Nah, agen yang kedua tuh harganya 62.000 tapi lebih bagus daripada si agen yang pertama misalkan. Nah, terus akhirnya saya milih untuk beli di agen 1. Lanjut. Jadi lihatnya ini dulu ya, jangan ke sini dulu, yang hijau-hijau dulu. Nah, terus harganya. Lihat lagi, kita list lagi nih resikonya, harganya. Harga pancake durian itu mahal. Iyalah, sekitar mungkin 70.000 sampai 200.000. Karena durian aja tuh nggak murah kan. Nah, gimana caranya? Halo, siapa itu? Lanjut. Lanjut, jadi berarti untuk dapat pelanggan yang lebih banyak, itu kita bisa bikin versi mini, versi yang murah. Pokoknya kalau bisa jual yang harga 20 ribuan aja, biar pelanggannya lebih banyak yang beli, biar banyak yang lebih mau. Walaupun lebih kecil, walaupun mini, ya nggak apa-apa, gitu. Solusinya. Gitu ya, lanjut ya. Kebanyakan kalau dijelasin. Nah, lanjut. Misalkan nih, waktu itu saya punya informasi seperti ini. Saya pertama tadi udah bilang, menurut saya kualitas itu nomor 1. Jadi saya harus nyari informasi agen. Siapa itu di-mute dulu, woi. Di-mute dulu. Di-mute. Caper bet. Lanjut. Nah, habis kita punya resiko. Jadi resiko semua di list dulu, baru kita urutin. Harus ada perbandingannya. Ya, yang pertama kualitas nomor 1. Yang kedua, mudah basi nih. Saya harus nyari tahu nih informasi dari si pedagangnya ini tuh bener nggak kayak gini? Apa bohongan? Kan namanya pedagang, ya namanya juga pedagang ya. Ingat Ibu inget suatu omongan, suatu pola pikir yang selalu Ibu ingat. Dan Ibu akan share ke kalian. Jadi mohon diingat kata-kata ini. Pedagang nggak jujur itu wajar. Tapi kalau kalian jujur, disitulah kalian bisa dapat berkah dari jualan, dari usaha. Contohnya, kok wajar? Contohnya kalian lihat aja di misalkan Tokopedia atau Shopee atau apapun itu. Kalian lihat termurah, padahal enggak, masih banyak yang lebih murah. Atau terlaris, padahal dia jualnya cuma itu gitu kan. Atau apa? Kalau misalkan di pasar, ih bagus Bu kalau pakai ini, Ibu bagus ya pakai ini. Ya iyalah, toh dia yang jualan gitu kan. Jadi pedagang itu banyak yang nggak jujur. Tapi kalau kalian jadi pedagang yang jujur, disitulah kalian dapat berkahnya gitu loh. Nah, Ibu pengen tahu nih di sini, ini bener nggak informasi dari pedagangnya gitu. Terus berarti Ibu taruh di nomor 2. Nah, yang stok dari Medan, ini jauh. Ini Ibu harus nyari ongkir yang lebih murah. Jadi Ibu kasih di nomor 3. Terus misalkan membuat versi mini. Ibu harus nyari pedagang yang jual pancake durian mini. Ini Ibu taruh nomor 4. Jadi gitu diurutin. Nah, habis itu sudah berjalan nih, Ibu udah beli, udah ngejalin usaha.
kita evaluasi lagi. Misalkan dari kasus yang musim durian, biaya ternyata jauh ya, jauh belinya ke Medan, ongkirnya lumayan gede dan harus nyari ekspedisi lain yang lebih murah. Tapi waktu itu ibu nggak dapet. Ibu cuma dapat solusi, ya udah beli aja yang lebih banyak. Karena ibu belum dapat ekspedisi yang lebih murah daripada yang ibu tahu saat itu. Gitu. Ya udah beli aja kuantitasnya dibanyakin biar biaya ongkirnya itu lebih murah. Nah, terus ini udah yang kedua ya. Terus yang kadaluarsa, udah ibu coba nih. Ternyata kalau beku itu cuman 3 minggu, nggak 2 bulan. Jadi harus dicoba trial and error gitu. Non kedap benar 6 jam, kedap kalau misalkan tempatnya kedap udara gitu benar 36 jam. Tapi kalau dibukuin itu cuman bertahan 2 minggu, nggak 2 bulan gitu. Ini dicari karena ini ibu tulis di nomor 2. Nah, yang nomor 1 nih, ibu cari lagi agen yang lain yang lebih murah gitu. Dicari kontak lagi yang lebih murah. Jadi resiko itu semuanya di list dulu. Itu contoh simpelnya ya. Balik lagi ke PowerPoint. Nah, balik lagi nih dari contoh yang tadi, yang usaha pancake durian. Jadi, kita review lagi ya. Jadi, pertama resiko itu harus kita list semua. Nah, baru abis itu kita lakukan analisis, kita cari informasinya. Ini kenapa sih? Informasinya apa? Solusinya apa dari resiko itu? Atau ada hambatan apa enggak? Nah, baru dari itu di-rankingin. Diurutin. Kita mau mentingin yang mana? Nah, terus tentukan upaya untuk mengatasinya sesuai urutan. Ya kayak tadi. Ya jadinya digonta-ganti aja si Excel-nya tadi. Lanjut, terus setelah itu buat pilihan skenario. Jadi ada plan A sama plan B. Kayak misalkan tadi ibu pengen invest dari semua keuntungan, ibu pengen invest setiap 5% keuntungan itu ditabung buat beli freezer baru misalkan. Tapi di saat kejadiannya, di saat realnya, ternyata lebih banyak uangnya itu ke ongkos kirim. Karena pertama, mahal kan, baru pertama kali, baru tahu informasi, otomatis lebih mahal. Udah habis di situ, yaudah deh, bulan depan aja, gitu. Atau jadinya minjem, atau pakai yang ada. Kalau minjem mungkin jatuhnya nyewa ya, nggak mungkin kita minjem untuk jualan, punya orang itu nggak mungkin, mungkin bisanya nyewa. Itu dipilih, diputuskan skenario yang lainnya. Nah, lalu abis itu lakukan evaluasi. Gitu. Itu tentang resiko. Ada yang mau ditanyakan tentang resiko? Halo? Halo Bandung. Ibu kota periangan. Halo? Saya kan ngomong sendiri ya. Halo? Halo, ada yang ditanyakan nggak?